Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Pandemi saat ini memang belum membaik, tetapi percayalah, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berbicara tentang alasan keberanian dan kesabaran dirinya bersama rekan-rekan sekerjanya dalam menanggung penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Paulus menunjukkan alasan-alasan mereka bahwa mereka tidak kehabisan daya karena mereka memiliki pengharapan, keinginan, dan keyakinan mereka akan kebahagiaan setelah kematian. Dalam hal ini kita bisa belajar dari ungkapan Rasul Paulus tersebut, bahwasanya sesungguhnya kehidupan kita di bumi ini sebagai orang percaya hanyalah sekedar numpang lewat. Kemah tempat kediaman di bumi dibongkar, artinya berakhirnya kehidupan seseorang di atas muka bumi ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa setelah kehidupan yang sekarang ini berakhir, akan ada sebuah kehidupan di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang penuh dengan kebahagiaan kekal, yang sedang menantikan kedatangan orang percaya di dalamnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kematian akan melepaskan pakaian kedagingan kita dan berbagai bentuk kenyamanan hidup, sekaligus mengakhiri segala permasalahan kita di dunia ini. Sebagai orang percaya, kita harus yakin dan percaya akan bagian kita dalam kebahagiaan kekal, karena Allah sendiri yang telah menyiapkannya untuk kita. Memang tidak mudah untuk melihat penderitaan dengan harapan sehabis hujan akan tampak pelangi, karena akan lebih mudah bagi kita membayangkan penderitaan dengan gambaran sehabis hujan banjir akan melanda. Hanya kesulitan saja yang akan muncul. Rasul Paulus melihat hidup serta pengalamannya berdasarkan perspektif kekekalan yang akan diterimanya kelak. Meski saat itu ia harus mengalami penderitaan, ia tetap menanggungnya dengan rela. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua saat ini. Apakah kita juga sedang menjalani hidup ini dengan perspektif yang sama dengan Rasul Paulus yakini? Yaitu hidup dalam perspektif kekekalan. Hidup dalam perspektif kekekalan akan memampukan kita tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk menjalani tiap babak dalam hidup dengan tabah dan hati-hati. Karena kita tahu bahwa akan tiba saatnya Tuhan datang dan menggenapi janji-janjinya. Sadarilah kenyataan yang ada bahwa sesungguhnya kita hanya numpang lewat hidup di dunia ini, karena ada kehidupan kekal yang sedang menantikan kita. Karena itu persiapkan hidup saudara dengan baik, agar supaya hidup dalam kekekalan menjadi milik saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, melalui Rasul Paulus kami menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kami di dunia ini hanya sekedar numpang lewat. Ada hidup dalam kekekalan yang sedang menantikan kami, sebuah kehidupan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kami mau masuk ke dalamnya. Kami tidak mau terlewatkan. Biarlah kiranya perspektif kekekalan itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, supaya daya dan pengharapan kami tetap ada, sekalipun kami harus mengalami penderitaan dalam mempertahankan iman percaya kami.
Terima kasih Tuhan, saat ini hamba berdoa buat bangsa dan negeri kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan negeri kami. Berikan hikmat bagi seluruh aparat dan pemimpin negeri kami untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat di masa pandemi ini. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan memberkati Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun dan memenuhi seluruh penjuru negeri kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita. Di dalam persekutuan yang indah, yang manis, bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita. Saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.